Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Riyadi dari kelas B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang komponen struktur dan konstruksi pada rumah sederhana. Apa itu rumah sederhana? Rumah sederhana adalah rumah yang tidak bersusun tipe 36 atau tipe 45 dan dibangun di atas tanah dengan luas kafling antara 54 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi. Meskipun disebut rumah sederhana, konstruksi bangunan tetap harus menggunakan perhitungan matang dan diterapkan sebaik mungkin, karena berpengaruh terhadap keindahan, fungsi, kekuatan, dan umur bangunan itu sendiri. Dengan konstruksi bangunan yang baik dan kokoh, maka umur bangunan akan lebih lama dan aman untuk digunakan. Struktur. Struktur adalah bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti pondasi, sluf, dinding, kolom, balok, kuda-kuda, dan atap. Pada prinsipnya, elemen struktur berfungsi untuk mendukung keberadaan elemen non-struktur yang meliputi elemen tampak, interior, dan detail arsitektur sehingga membentuk satu kesatuan. Setiap bagian struktur bangunan tersebut juga mempunyai fungsi dan peranan masing-masing. Terdapat 3 bagian dari struktur bangunan antara lain. Yang pertama, struktur bawah atau substruktur, yang merupakan bagian-bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah seperti pondasi dan sluf. Yang kedua, struktur tengah, yang merupakan bagian-bagian bangunan yang terletak di atas permukaan tanah dan di bawah atap, serta layak ditinggali oleh manusia. Yang dimaksud struktur tengah diantaranya dinding, kolom, dan ring atau balok. Yang ketiga, struktur atas atau superstruktur, yaitu bagian-bagian bangunan yang terbentuk memanjang ke atas untuk menopang atap. Struktur atas bangunan antara lain rangka dan kuda-kuda. Yang pertama, pondasi. Pondasi merupakan komponen atau struktur paling bawah dari sebuah bangunan. Meski tidak terlihat secara langsung saat bangunan sudah selesai, namun secara fungsi struktur, keberadaan pondasi tidak boleh terabaikan. Perlu perencanaan yang matang karena salah satu faktor yang mempengaruhi keawetan atau keamanan bangunan. Dalam menentukan jenis, ukuran, dan konstruksi pondasi, harus memperhatikan jenis bangunan, beban bangunan, kondisi tanah, dan faktor-faktor lain yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Karena fungsi pondasi adalah sebagai perantara untuk meneruskan beban struktur yang ada di atas muka tanah dan gaya-gaya lain yang bekerja ke tanah pendukung bangunan tersebut. Pada rumah sederhana, umumnya menggunakan pondasi batu kali dengan ukuran 30 x 80 cm atau bisa juga dengan pondasi beton bertulang atau dikenal umum dengan pondasi cakar ayam dengan ukuran 50 x 50 cm. Yang kedua, sluf. Sluf adalah struktur bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan. Sluf berfungsi mendistribusikan beban dari bangunan atas ke pondasi, sehingga beban yang tersalurkan setiap titik di pondasi tersebar merata. Selain itu, sluf juga berfungsi sebagai pengunci dinding dan kolom agar tidak roboh apabila terjadi pergerakan tanah. Pada rumah sederhana, sluf yang digunakan biasanya berukuran 15 x 20 cm dengan ukuran besi tulangan polos 12 mm dan 6 mm. Yang ketiga, dinding. Dinding merupakan salah satu elemen bangunan yang berfungsi memisahkan atau membentuk ruang. Ditinjau dari segi struktural dan konstruksi, dinding ada yang berupa dinding partisi atau tidak menahan beban dan ada yang berupa dinding struktural atau bearing wall. Dinding pengisi atau partisi yang sifatnya non-struktural harus diperkuat dengan rangka untuk kayu dan kolom praktis sluf ring bal untuk bata.
Dinding dapat dibuat dari bermacam-macam material sesuai kebutuhannya, antara lain dinding batu buatan atau bata dan batako, dinding batu alam atau batu kali, dinding kayu, dan dinding beton. Pada rumah sederhana, material dinding yang dipakai bisa batu bata atau batako dengan tebal plesteran dinding 1–1,5 cm dan asian. Campuran adukan semen, biasanya 1 semen banding 5 pasir atau bahkan campuran yang 1 semen banding 7 pasir. Yang keempat, kolom. Struktur dalam kolom dibuat dari besi dan beton. Keduanya merupakan gabungan antara material yang tahan tarikan dan tekanan. Besi adalah material yang tahan tarikan, sedangkan beton adalah material yang tahan tekanan. Gabungan kedua material ini dalam struktur beton memungkinkan kolom atau bagian struktural lain seperti sloof dan balok bisa menahan gaya tekan dan gaya tarik pada bangunan. Pada rumah sederhana, kolom utama berukuran 15 x 20 cm dengan ukuran besi tulangan polos 12 mm dan 6 mm untuk jarak kolom 3,5 meter. Menggunakan kolom praktis berukuran 15 x 15 cm untuk bentangan pendek jarak antar kolom di bawah 3 meter. Yang kelima, balok. Balok adalah elemen struktur yang berfungsi menyalurkan beban ke kolom. Balok merupakan bagian dari struktur inti bangunan selain kolom dan pondasi, sehingga pengocoran harus dilakukan dengan baik. Tahap pengocoran dimulai sejak tahap persiapan pengerjaan tulangan sampai pada saat perawatan. Pada rumah sederhana, biasanya digunakan balok dengan beton bertulang dengan ukuran 15 x 15 cm dan ukuran besi tulangan polos 12 mm dan 6 mm. Tinggi balok ring dari permukaan lantai biasanya dibuat 3 meter. Keenam, lantai. Dilihat dari sisi struktur, beban yang diterima oleh lantai kadang cukup besar. Misalnya ketika kita memindahkan benda berat seperti almari dengan cara menyeretnya. Dengan demikian, lantai memiliki peran penting mendukung beban-beban langsung dari barang-barang dan aktivitas di atasnya. Lantai ditutup dengan lantai ubin atau lantai keramik dengan ukuran 30 x 30 cm. Yang ketujuh, plafon. Plafon adalah bagian sebuah bangunan yang berada tepat di batas dinding dan atap. Plafon sendiri memiliki beberapa fungsi, mulai dari penutup rangka atap, peredam panas, hingga peredam suara. Langit-langit atau plafon menggunakan Eternity 1 x 1 meter persegi atau bisa dengan gipsum 9 mm dengan rangka plafon kayu usung 5/7 cm atau hollow galvalum 4/4 cm dan 2/4 cm. Yang kedelapan, kuda-kuda. Struktur ini termasuk dalam klasifikasi struktur framework atau truss. Umumnya kuda-kuda terbuat dari kayu, bambu, baja, dan beton bertulang. Kuda-kuda untuk atap rumah sederhana biasanya menggunakan kayu seperti bangkerai, kamper, kruing, mahoni yang masuk kelas pemakaian 3. Bahkan ada juga yang menggunakan kayu kelapa atau gelugo sebagai kuda-kuda atau konstruksi atapnya. Yang kesembilan, atap. Bentuk atap berpengaruh terhadap keindahan suatu bangunan, dan pemilihan tipe atap hendaknya disesuaikan dengan iklim setempat, tampak yang dihendaki oleh arsitek, biaya yang tersedia, dan material yang mudah didapat. Sebagai penutup atap biasanya menggunakan genteng beton atau genteng keramik biasa. Hanya saja bila menggunakan genteng beton, beban atap genteng beton berat, dan pada cuaca atau suhu tinggi lebih terasa panas dibandingkan genteng keramik. Selanjutnya, konstruksi. Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Secara umum, konstruksi bangunan harus memenuhi 5 syarat, yaitu
Yang pertama, kuat dan awet, dalam arti tidak mudah rusak sehingga biaya pemeliharaan relatif menjadi murah. Yang kedua, fungsional, dalam arti bentuk, ukuran, dan organisasi ruangan memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, indah, dalam arti bentuknya enak dipandang mata. Keempat, higienis, yang artinya sirkulasi udara dan cahayanya cukup sehingga penghuninya merasa nyaman dan sehat. Yang terakhir, ekonomis, dalam arti tidak terdapat pemborosan sehingga pembiayaan menjadi relatif, efisien, dan efektif. Baik, itulah tadi komponen struktur dan konstruksi pada rumah sederhana yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.